Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Naswa. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan tema bela negara. Selamat menonton. Bela negara. Era reformasi membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di Republik Indonesia. Ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, dan ada juga yang negatif dan akan merugikan kedaulatan wilayah dan keutuhan NKRI. Salah satu dampak buruk dari reformasi ini adalah telah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaannya masyarakat pada negaranya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bela negara, kita perlu mengetahui pengertian dari negara, bangsa, dan tanah air. Pengertian negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sah. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki persamaan latar belakang sejarah, pengalaman, dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk mencapai cita-cita bersama. Sedangkan tanah air adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, hidup, dan memperoleh kehidupan hingga meninggal dunia. Dasar hukum dalam bela negara yang paling utama adalah berdasarkan UUD NKRI Pasal 27 Ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak, wajib, dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita turut serta dalam upaya bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ATHG tersebut, ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Dan ancaman sendiri terbentuk menjadi dua macam, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Pengertian dari tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Sedangkan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Fungsi dari berdirinya suatu negara adalah 1. Keamanan dan ketertiban, 2. Kesejahteraan dan kemakmuran, 3. Pertahanan, dan yang terakhir adalah keadilan. Adapun tujuan berdirinya suatu negara adalah 1. Menciptakan kekuasaan negara secara demokratis, 2. Mencapai perdamaian dunia, 3. Untuk menjamin hak dan kebebasan manusia, 3. Mewujudkan keadilan sosial, dan yang keempat adalah mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan dari negara Indonesia sudah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Hakikat bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bentuk bela negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk pembelaan negara adalah sebagai berikut. 1. Belajar pendidikan kewarganegaraan. 2. Mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan.
3. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Dan yang keempat adalah pengabdian sebagai prajurit TNI. Adapun perundang-undangan yang mengatur bela negara adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan juga 5. 2. Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga dengan TNI. 6 nilai konsepsi bela negara adalah 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Mempunyai kemampuan awal bela negara. 5. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.